Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wahyu Siregar di channel Lautan Ilmu 1982, channel tempat berbagi berbagai tutorial, ilmu dan info penting lainnya. Baiklah sahabat Lautan Ilmu 1982, di video kali ini saya akan coba berbagi yaitu info tentang ada kecurangan di seleksi ASN tahun 2021. Tentang berita kecurangan ini sudah diangkat di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Ya, salah satunya ini berita diangkat oleh CNN Indonesia, ya, yang isinya seperti ini. Pemerintah menemukan indikasi kecurangan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2021. Artinya CPNS tahun ini. Coba perhatikan kalimatnya, pemerintah menemukan indikasi, bukan lagi menduga, tapi sudah menemukan bahwasanya ada kecurangan di dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Untuk itulah, ya kami di video ini akan fokus kepada permasalahan, yaitu yang pertama, bukti pendukung kecurangan CPNS 2021. Kemudian yang kedua, modus kecurangan, bagaimana modusnya nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, lokasi-lokasi yang terindikasi curang. Daerah mana saja yang terindikasi melakukan kecurangan dalam seleksi ASN tahun 2021. Kemudian yang ketiga itu sanksi untuk pelaku. Oke, baiklah sebelum kita lanjutkan, ya, kalau video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, mohon dukungnya channel Lautan Ilmu 1982 dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info-info terupdate dari channel Lautan Ilmu 1982. Oke, baiklah, berita kecurangan ini fokusnya kepada CPNS, ya, PNS. Karena ASN itu ada dua, ya. ASN itu ada dua. Yang pertama P3K, kemudian yang kedua adalah PNS. Dan berita kecurangan ini terjadi kepada CPNS, bukan P3K, ya. Itu harus digarisbawahi. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Yaitu kita akan bahas pertama, yaitu tentang bukti pendukung kecurangan CPNS 2021. Oke, kita lihat mana buktinya. Ini berdasarkan Detik News, ya. Di sini ada 6 bukti pendukung kecurangan CPNS 2021. Yang pertama, pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan. Ini pertama menjadi bukti pendukung. Kemudian yang kedua, hasil audit trail aplikasi CAT-BKN terhadap aktivitas peserta seleksi. Oke, kemudian yang ketiga, laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan. Kemudian yang keempat, laporan penyelidikan internal oleh instansi pemerintah Kabupaten Buol. Kemudian yang kelima, hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi baik dari BKN maupun instansi pemerintah Kabupaten Buol. Kemudian rekaman kamera pengawas CCTV. Ini bukti pendukung yang terdapat di Kabupaten Buol. Sementara kecurangan-kecurangan itu di daerah lain juga terindikasi adanya kecurangan seleksi CPNS tahun 2021. Oke, ini adalah fokus pertama kita. Kemudian fokus yang kedua yaitu modus kecurangan CPNS 2021. Bagaimana modusnya? Kita lihat beritanya. Ini diangkat oleh CNN Indonesia. Modusnya yaitu melalui istilah remote access. Apa itu? Badan Kepegawaian Negara BKN menyebut indikasi kecurangan ditemukan pada pelaksanaan SKD calon aparatur sipil negara di titik lokasi mandiri instansi pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Peserta mencoba merusak sistem seleksi CASN nasional dengan modus remote access. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit trail pada aplikasi CAT-BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan tes. Oke, kemudian kita lanjut. Modus remote access ini memungkinkan seseorang berada di lokasi berbeda mengakses komputer yang digunakan peserta saat tes berlangsung. Orang tersebut kemudian membantu peserta untuk menyelesaikan soal-soal ujian SKD. Artinya, remote access ini adalah orang yang ikut ujian berbeda dengan orang yang mengerjakan soal ujian. Nah, jadi artinya ada dua orang yang ada di sini. Pertama, peserta ujian yang hadir ke lokasi langsung. Kemudian satu lagi orang yang meremote dari jauh. Ya, dari jauh dari remote-nya, dia yang menjawab pertanyaan yang ditanyakan di seleksi CPNS tersebut. Sehingga
peserta yang ikut seleksi yang sebenarnya tidak menjawab, tetapi yang menjawab adalah orang yang dipercayakan, yaitu dari jarak jauh menggunakan istilah modus remote access. Oke, kemudian ini modus kecurangannya. Perhatikan ini modus model baru ya, modus terkini. Ya, ini menggunakan teknologi lah ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, fokusnya yaitu TILOC, titik lokasi terindikasi curang CPNS tahun 2021. Artinya di mana saja titik-titik lokasi yang ada kecurangan CPNS tahun 2021. Oke, kita lihat di sini pertama titik lokasi yaitu Kabupaten Buol. Ini terindikasi ada 27 orang atau 27 peserta ya yang terindikasi melakukan kecurangan di seleksi SKD CPNS tahun 2021. Kemudian yang kedua Kabupaten Enrekang ada 5 orang. Kemudian Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Pemprov Sulbar, Gedung PPK Mamuju. Ini ada 40 orang ya. Kemudian Mandiri Lampung ada 23 orang. Kemudian Kabupaten Mamasa 19 orang. Kemudian Kabupaten Sidenrang Rapang ya. Kemudian ada 62 orang. Ini banyak ya. Kemudian Kabupaten Buton Selatan 41 orang, kemudian Kabupaten Luwu 4 orang, dan Mandiri Kumham Sumatera Selatan 4 orang. Jadi totalnya semua 225 orang. Ini adalah titik lokasi atau TILOC yang terindikasi curang CPNS tahun 2021. Kemudian yang terakhir fokus kita adalah yaitu hukuman untuk pelaku dan peserta CPNS 2021. Apa hukuman untuk pelaku dan peserta? Ya, yang saya jelaskan di awal tadi, ada pelakunya yang meremote ya, yang mengontrol remote, yang menggunakan remote control dari jauh, kemudian ada peserta ujian sendiri. Apa hukumannya? Kita lihat di sini. Peserta yang terbukti curang akan langsung didiskualifikasi. Artinya walaupun nilainya benar semua, pasti akan didiskualifikasi, ya dibatalkan semuanya. Ya, lebih parahnya lagi barangkali akan di blacklist, tidak boleh ikut ujian seleksi CPNS di tahun-tahun berikutnya. Wah, seperti itu gawat ya. Kemudian sementara oknum yang membantu kecurangan akan diproses sesuai hukum. Inilah tadi yang menggunakan remote access tadi, yang mengontrol, yang menjawab dari jarak jauh akan diproses sesuai dengan hukum. Ya. Ini adalah hukuman untuk pelaku dan peserta CPNS 2021. Oke, sudah tuntas 4 fokus kita pada hari ini, pada video kali ini. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti dicantumkan di kolom komentar. Kemudian kalau ini bermanfaat, sekali lagi mohonnya dukung channel Lautan Ilmu 1982 dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update-update info-info terupdate dari channel Lautan Ilmu 1982. Oke, baiklah, saya Wahyu Siregar undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.